Halo teman-teman di mana saja berada, semoga selalu sehat adanya. Selamat bertemu dengan kanal pertanian Makmur John Kiblik. Kali ini saya akan menampilkan pemupukan pertama pada jagung. Jangan lupa tinggalkanlah kenangan untuk video sederhana ini ya teman-teman, dengan menekan tombol subscribe, suka, komen, dan bagi. Pemupukan merupakan upaya memberikan unsur hara kepada tanaman termasuk jagung. Unsur-unsur tersebut antara lain nitrogen, fosfat, dan kalium. Bila pupuk terpenuhi, tanaman akan merespon dengan perubahan pada dirinya, yaitu lebih hijau, segar, dan menawan. Bagaimanakah takaran pupuknya? Untuk pemupukan pertama, banyak yang sangat berhati-hati dalam pemupukan karena tanaman yang masih kecil. Ada yang memupuk dengan cairan encer dengan tujuan jagung tidak terkejut atau stres sehingga menyebabkan layu bahkan mati. Namun ada pula yang langsung memupukkan 1:1 dalam 1 kilogram ke air sekitar 20 liter antara urea dan ponska. Dalam hal ini saya memilih pemupukan menggunakan urea dengan sedikit ponska dalam campuran 1/3 kilogram ke jumlah liter yang sama. Untuk mengetahui cara pemupukan yang mungkin berbeda dengan yang saya sebutkan tadi, mari kita wawancarai saja yang sedang beraktivitas itu. Selamat siang Mas Heri. Selamat siang, Bapak. Mas Heri, ini memupuk yang keberapakah? Yang pertama, Pak. Yang pertama. Oke. Umur berapa hari? Sekitar umur 12 sampai 13 hari. Pupuknya apa itu? Kami pakai Posca, NPK Mutiara, ZA sama Urea, Pak. Oke, perbandingannya bagaimana? Untuk Posca subsidi itu 1 timba merah ini. Oke. Untuk Ureanya setengah gini, NPK Mutiara juga setengah, sama ZA-nya setengah, Pak. Itu untuk dimasukkan Untuk sini nih. air sekitar 200 liter, Pak. Oh ya. Ini luasan berapa lahan Mas Heri? Ini sekitar 250 ru, Pak. Ya, itu hampir Sepertiga hektar. sepertiga hektar. Iya, sepertiga hektar. Oh, luas ya. Alhamdulillah, Pak. Ya, Mas, selamat bekerja. Silahkan dilanjutkan memupuknya. Semoga tanaman jagungnya cepat subur. Amin. Ya. Sip. Ya. Terima Untuk kasih. Pada video ini saya menampilkan 2 cara pemupukan pertama pada jagung, yaitu menggunakan tangki gendong plastik di bagian awal dan menggunakan gembor bermulut kecil di bagian akhir. Adapun cara pemupukan yang lazim dilakukan yaitu 1. Mengocorkan menggunakan tangki pemupuk modifikasi. Alat ini banyak dijual di toko pertanian dengan harga yang terjangkau. Wadah yang digunakan biasanya jerigen modifikasi. Sebelum melakukan aktivitas pemupukan, kita harus siapkan tempat air yang cukup besar untuk melarutkan pupuk. Larutan harus kita aduk sampai benar-benar hancur dan sempurna sehingga tidak menghambat selang saluran. Setelah larutan siap tuang, maka masukkanlah ke tangki pemupukan dengan hati-hati agar tidak tercecer. Letakkan tangki di tempat yang agak tinggi agar lebih mudah saat mengangkat gendongan yang berat tersebut. Selanjutnya kocorkan ke sekitar pangkal batang jagung sesuai takaran. Ini jagung apakah yang Mas Heri tanam? Ini jagung benih jenis Avanta C2. Iya, terus sistem penanamannya bagaimana? Kami di sini melakukan percobaan dengan sistem jajar legowo dengan jarak tanam 70-40, Pak. Ya, ini mengarah ke timur barat. Apa alasannya? Supaya isinya lebih banyak, Pak. Mengharapkan sinarkah begitu? Sebenarnya yang bagus ya seperti itu. Oh ya, terima kasih.
Pengocoran jangan terlalu banyak agar tidak menyebabkan layu atau terlalu sedikit sehingga jagung mungil tidak segera mereaksi pemberian nutrisi tersebut. Dalam menggunakan alat ini, tangan kita harus menekan penutup keran larutan pupuk untuk setiap batang. Jadi kuatkanlah jari-jari Anda. Jenis Avanta untuk benih ini nanti bisa dipanen pada usia berapa? Sekitar 110 hari ya. 110 hari. Terus bagaimana? Siapa yang akan membeli? Kami di sini kemitraan dengan PT Avanta. Teman-teman, yang tidak boleh kita lupakan yaitu bawalah tongkat kecil di tangan yang tidak memegang stik kocor untuk menandai berakhirnya suatu kocoran. Ini sangat penting agar kita tidak salah dalam melanjutkan pemupukan di baris tertentu. Selanjutnya, mari kita ikuti jalannya pemupukan dengan cara pertama. Tiga, mengocorkan menggunakan gember bermulut kecil tanpa penyaring.
Cara yang dilakukan sebelum pengocoran sama seperti halnya pada pemupukan menggunakan tangki semprot atau jerigen. Kita masukkan pupuk sesuai takaran dan perbandingan, lalu airi sesuai kebutuhan. Jangan lupa mengaduk atau melakukan gerakan memutar larutan menggunakan tongkat atau tangan. Setelah merata, baru bisa kita ambil pindah ke gembor. Cara ini cukup sederhana namun tidak kalah cepat dari cara lainnya. Hanya jika menggunakan cara ini, kita mesti sering mengisi gembor. Tidak apa-apa kan? Berapa banyak volume yang harus kita kocorkan? Gunakan hitungan 1, 2, 3 atau lebih untuk menghitung tetesan, sehingga rata-rata pupuk yang menyiram ke sekitar batang jagung sama atau hampir sama. 4. Mengocorkan menggunakan timba dan gayung atau penakar lainnya. Cara ini banyak dilakukan pada masa lalu karena belum tersedianya peralatan yang kita sebutkan terlebih dahulu. Untuk penggunaan di lahan luas maupun sempit, ini biasa dimanfaatkan dan hasilnya pun tidak mengecewakan. Saat memakai cara ini, kita harus menuangkan larutan ke setiap pohon dengan kecepatan yang sangat terbatas. 5. Menaburkan pupuk di dekat setiap batang jagung, lalu disiram. Cara ini pun ada yang melakukan. Pupuk yang belum dilarutkan diletakkan atau tabur dekat batang. Setelah itu baru disiram atau diairi hingga terlarut dan meresap ke tanah. Kelemahan cara ini, pupuk bisa mental menjauh dari batang saat terkena air. 5. Menaburkan butiran pupuk di sekitar batang jagung saat musim hujan. Di lahan yang tinggi, penanaman jagung biasa dilakukan saat musim hujan. Maka pemupukan pun dilakukan dengan cara menaburkannya di sekitar batang dan berharap larut oleh tanah yang basah atau bilasan air hujan. Begitulah teman-teman cara memupuk jagung yang bisa saya sampaikan. Tentu masih ada cara lain untuk melakukannya dan semua sah-sah saja. Selanjutnya, mari kita ikuti aktivitas pemupukan di lahan jagung berusia 12 sampai 15 hari ini. Selamat menyaksikan. Belalang meloncat-loncat, kepiting lambat berjalan. Semoga ada manfaat apabila tepat harapan. Demikianlah teman-teman, semoga bermanfaat. Selalu semangat untuk menjadi petani sukses. Terima kasih atas perkenan Anda menonton video ini. Jumpa lagi pada video mendatang.